Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Kabar gembira datang dari pembalap tim Suzuki X-Star, Alex Rins, menjelang berlangsungnya MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring akhir pekan ini, 17 hingga tanggal 19 Juni tahun 2022. Para dokter yang merawatnya sudah menyatakan kondisinya siap untuk turun. Meskipun pemeriksaan terakhir tetap harus dilakukan. Rins mengalami retak tulang piramidal pada pergelangan tangan kiri setelah mengalami kecelakaan hebat di tikungan satu lomba MotoGP Catalunya, tanggal 5 Juni lalu. Kecelakaan tersebut juga melibatkan Takaaki Nakagami, LCR Honda Idemitsu, dan Francesco Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo Team. Seperti diinformasikan tim Suzuki, pengumuman dari tim dokter pimpinan Dr. Xavier Mir ini sifatnya sementara. Dr. Xavier sudah menyatakan Rins dalam kondisi cukup baik untuk turun di Sachsenring. Meskipun begitu, ia masih harus dinyatakan lolos tes medis terakhir dan sejumlah tes kesehatan lain dari penanggung jawab medis MotoGP pimpinan Dr. Angel Charte. Hasil pemeriksaan dari tim Dr. Charte inilah yang nantinya memutuskan layak atau tidaknya Rins untuk turun di GP Jerman. Mengacu pada jadwal, hasil pemeriksaan Rins akan diumumkan pada Kamis tanggal 17 Juni tahun 2022. Alex Rins menemui saya pada Rabu pagi, sebelum perjalanan ke Jerman memeriksakan kondisi pergelangan tangannya. Kami melakukan sejumlah tes dan kondisinya terlihat membaik meskipun belum pulih benar. Tutur Dr. Xavier, pergelangan tangannya belum bisa digerakkan. Rins mengaku ingin mencoba latihan berlari. Tetapi mungkin ia akan butuh painkiller dan fisioterapi dalam beberapa hari ini. Di sisi lain, selama sepekan terakhir, Alex Rins mengaku berupaya keras untuk merehabilitasi pergelangan tangannya secepat mungkin. Setelah masukan dari tim dokter dan para ahli, saya langsung intensif menjalani program pemulihan dan mencoba berbagai gerakan dan mengurangi rasa sakit. Ucap Alex Rins. Saya berharap bisa tiba di Jerman dalam kondisi bagus agar siap menghadapi pemeriksaan medis dari tim dokter MotoGP di sirkuit. Dan berharap mereka mengizinkan saya untuk berlomba, kata Rins, yang sudah mengoleksi satu podium P3 musim ini. Alex Rins sempat menjadi salah satu favorit juara MotoGP pada awal-awal musim ini dengan berada di posisi kedua dan ketiga. Namun 3 kali beruntun tidak mendapatkan poin karena kecelakaan. Membuat peringkat ketiga MotoGP 2020 itu kini turun ke posisi ke-7 klasemen menjelang balapan ke-10 di Jerman. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Fabio Quartararo berharap Marc Marquez cepat pulih agar ia bisa menyaingi versi terbaik pembalap Repsol Honda tersebut dalam MotoGP selanjutnya. Sejak juara dunia MotoGP 6 kali itu mengalami patah humerus kanan akibat terjatuh, banyak pembalap muda tampil menonjol. Akibatnya titel juara berpindah dari Marc Marquez ke Joan Mir dan Quartararo. Ketika Marquez comeback musim lalu, ia mampu mencuri 3 kemenangan. Namun, terlalu memforsir lengannya membuat pembalap itu terseok-seok musim ini. Dokter pun memintanya menjalani operasi humerus keempat di Amerika Serikat karena tulang di bagian cedera berotasi berlebihan. Marquez setuju walaupun mungkin membuatnya hanya bisa turun di bagian akhir musim ini. Atau kemungkinan terburuk baru kembali tahun depan. Situasi yang kini dialami Marquez membuat Quartararo merasa prihatin. Ia ingin melihat pembalap Spanyol itu kembali ke trek dalam kondisi prima. Banyak kalangan menilai akan menyenangkan apabila dua juara dunia bersaing secara adil. Pada 2019 pembalap Prancis menyulitkan Marquez menuju kemenangan di MotoGP San Marino dan Thailand. Pada akhirnya Quartararo harus puas masuk garis di urutan kedua. Saya bicara sedikit dengan Marquez, ia adalah salah satu pembalap di paddock yang akrab dengan saya. Dia melewati momen sulit tetapi mari berharap dia kembali seperti sebelumnya. Saya telah belajar banyak darinya dan saya ingin terus belajar, kata Quartararo.
Tentu saya ingin melihat versi terbaik Mark. Saya sangat menikmati musim 2019. Terutama dua balapan yang saya lakukan dengan Mark di Misano dan Thailand. Di sana saya bersaing untuk kemenangan dengannya walaupun saat itu masih jadi rookie MotoGP, sungguh brutal. Saya baru tiba di kategori itu dan berkompetisi dalam balapan dengan juara dunia 8 kali. Itu hampir bernilai lebih dari sekadar titel. Tahun itu sebagian besar orang berpikir hadirnya saya di MotoGP tidak masuk akal. Itu kenapa jadi sangat penting. Tanpa Marquez, rider Yamaha Factory Racing, menghadapi lawan dengan usia hampir sama dan kemampuan sepadan. Musim ini ada banyak kejutan dalam kompetisi seperti lonjakan kinerja Alex Espargaro dan Aprilia. Bersinarnya Enea Bastianini dengan Ducati Desmosedici GP21. Serta kemunduran Francesco Bagnaia, rivalnya musim lalu. Yang paling mengagetkan adalah Alex Espargaro. Di Qatar di mana dia finish urutan keempat. Saya lihat dia berkendara secara berbeda karena bagaimana dia menyalip. Di sana saya pikir, apa yang terjadi di sini? Ucapnya, di Argentina motornya punya grip yang saya belum lihat dalam hidup. Tapi dia tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan. Anda harus melakukan apa yang dia lakukan di sana. Lap tercepat pole position dan kemenangan. Dia mengantongi 5 podium dalam 6 balapan. Sebagai juara dunia, Quartararo tentu mendapat kenaikan gaji dari Yamaha. Posisinya tentu saja nyaman dibanding dengan beberapa pembalap dengan bayaran kecil. Saya menjalani pekerjaan impian. Saya bahkan tidak menganggap itu sebagai pekerjaan. Keluarga saya sehat dan saya hidup dengan baik. Jadi tidak ada alasan untuk marah. Saya tidak menghakimi siapapun. Tapi ada para pembalap yang mengeluh dan tak tahu betapa beruntung mereka. Ucapnya, saya bukan hanya mengatakan ini untuk mereka di MotoGP. Tapi juga mereka di Moto2 dan Moto3. Meski ketika saya melewati saat sulit, yang pastinya berimbas kepada saya selalu bahagia. Pada akhirnya saya beruntung bisa melakukan apa yang saya sukai. Ada banyak orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak disukai. Juga mendapat sedikit uang. Sebagian besar dari mereka tidak mengeluh. Memiliki hobi mengebut di lintasan dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam. Bukan berarti Quartararo juga membawa kebiasaan itu di jalan raya. Saya tidak suka mengendarai motor di luar sirkuit. Saya lihat itu sangat berbahaya. Saya tidak punya SIM dan tak punya keinginan membuatnya sekarang. Pungkasnya, terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.